Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua siswa SMK YPM 1 kelas 2 jurusan mesin, listrik, TKJ dan elektronik. Materi yang saya sampaikan yaitu masalah jual beli atau dalam bahasa fikihnya al-buyu'. Pertama, pengertian dan dasar hukum jual beli. Pengertian jual beli. Pengertian jual beli secara bahasa yaitu menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Yang penting ada unsur penukar, itu namanya jual beli. Entah itu najis atau tidak, entah itu bermanfaat atau tidak. Sedangkan pengertian jual beli secara istilah atau pandangan ulama fikih yaitu menukar harta benda dengan harta benda yang lain dengan syarat dan rukun yang ditentukan, yaitu harus suci, harus diketahui oleh kedua belah pihak, harus bermanfaat, ada ijab dan qabul dan selainnya. Selanjutnya, dasar hukum jual beli. Jadi jual beli itu hukum awalnya itu boleh. Ini karena ada dasar yang pertama dari Al-Quran. Dalam surah Al-Baqarah ayat 175, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah subhanahu wa ta'ala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Yang kedua dasarnya yaitu hadis. Beliau baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, At-tajirus saduq al-aminu ma'an nabiyyin wassiddiqin wasyuhada. Rawahu Tirmidzi. Artinya bahwa pedagang yang jujur, yang terpercaya, maka besok di hari kiamat bersama dengan para nabi dan orang-orang siddiqin, orang-orang yang jujur dan para syuhada. Yang ketiga yaitu ijma' para ulama atau kesepakatan para ulama. Jadi ulama menghukumi bahwa jual beli itu hukumnya boleh atau mubah. Dari tiga dasar ini yaitu Al-Quran, hadis, ijma' menyatakan bahwa jual beli itu hukum awalnya boleh. Toh sekalipun nanti ada jual beli yang hukumnya haram, cuma itu sifatnya yang karena faktor tertentu, sebagaimana jual beli di waktu siang bulan Ramadan, baik utu'an nahar Ramadan, itu hukumnya haram tapi sah. Selanjutnya ketentuan jual beli. Ketentuan jual beli, masalah rukun jual beli, syarat jual beli. Rukun jual beli itu ada dua orang yang melaksanakan transaksi atau al-muta'aqidaini. Ada penjual yaitu al-ba'i dan ada pembeli yaitu al-mushtari. Jadi tidak dikatakan jual beli kalau cuma satu orang. Yang kedua itu ijab kabul atau transaksi ijab kabul. Nah, contohnya gini, Mas, saya mau menjual kitab ini, buku ini. Oh ya, saya beli dengan harga sekian. Oke, siap. Itu namanya ijab dan kabul atau serah terima bahasa lain. Yang ketiga ada barang yang diperjualbelikan atau al-mabe'. Oleh karena itu, kalau memang salah satu dari yang tiga ini kurang, satu pun yang kurang, maka karena rukunnya itu kurang, maka jual belinya tidak sah. Jadi semua ibadah, semua muamalah itu ada rukunnya. Selanjutnya syarat jual beli. Syaratnya dua orang yang bertransaksi, terus syarat ijab kabul, syarat barang yang diperjualbelikan. Yang pertama, syarat dari dua orang yang melaksanakan transaksi, baik penjual maupun pembeli. Syaratnya pertama itu baligh dan berakal sehat. Jadi sudah baligh, sudah dewasa dan berakal sehat atau normal akalnya. Oleh karena itu, secara pandangan fikih sebenarnya transaksinya anak kecil atau sobi itu enggak sah. Karena salbun ibarah, transaksinya itu tidak dianggap. Atau berakal sehat. Oleh karena itu, bai'ul majnun, jual belinya orang gila itu enggak sah. Sebenarnya seperti itu secara mazhab Syafi'i. Yang kedua, keduanya adalah orang yang berbeda. Apa artinya? Artinya yang melaksanakan ijab
dan qabul itu dari 2 orang. Oleh karena itu nggak sah. Yang ijab itu namanya Ahmad, yang qabul juga Ahmad. Contohnya Ahmad ini punya anak kecil, punya harta. Anak ini punya harta. Terus hartanya oleh anak ini dijual kepada ayahnya. Ini termasuk dalam kategori ittihadul mujib wal qabid. Artinya yang melaksanakan ijab yaitu bapaknya, yang qabul juga bapaknya. Karena transaksi dari anak ini tidak dianggap dalam pandangan fikih. Oleh karena itu, kalau memang yang ijab dan qabul itu keluar dari 1 orang, maka itu tidak sah. Maka harus 2 orang. Yang ijab itu B, yang qabul itu A umpamanya. Selanjutnya transaksi atas dasar kemauan sendiri. Artinya bukan unsur paksaan. Kalau bahasa fikih namanya mukhtarun. Itu kehendak dari atau keinginan dari diri sendiri. Bukan mukroh. Mukroh itu orang dipaksa. Cuman istilah mukroh dalam fikih itu ada syarat tertentu. Nah, ini lebih jelasnya pertemuan akan datang saya jelaskan masalah mukroh. Selanjutnya syarat ijab dan qabul. Syaratnya qabul itu sesuai dengan ijab, baik nominal maupun lainnya. Jadi contohnya kalau memang penjual itu mengatakan buku ini saya jual dengan harga 10.000 umpamanya, maka tidak boleh bagi pembeli, oh ya saya beli dengan harga 5.000. Kenapa? Karena tidak sama antara nominal. Atau lainnya contohnya, buku ini saya jual, oh ya saya beli sarungnya umpamanya. Karena antara ijab dengan qabul tidak ada kesamaan, maka transaksinya tidak sah. Selanjutnya ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis, atau bahasa lainnya ittihadul majlis, satu tempat. Jadi nggak sah kalau memang itu penjual mengatakan buku ini saya jual dengan harga sekian. Pada waktu menjual, itu berada di sebuah toko umpamanya. Ternyata mustari atau penjual, oh ya saya membeli, cuman dia mengatakan di rumahnya umpamanya. Nah, jadi itu nggak sah. Bedanya kalau langsung, artinya lewat transaksi, lewat telepon atau mungkin via WA kalau memang sebelumnya sudah diketahui. Apa artinya? Artinya mutasil, bersambung, bukan munfasil. Munfasil itu ada pemisah waktu yang sangat lama. Jadi kalau mengatakan, oh ya saya jual buku itu, oh oke, saya beli dengan harga sekian umpamanya. Selanjutnya menggunakan kata kerja masa lampau. Kalau bahasa fikihnya bi'tu, saya sudah membeli. Yang mustari ishtara itu, saya sudah bi'tu, saya sudah menjual. Ishtara itu, oh ya saya sudah membeli. Bedanya kalau gini, saya mau membeli, atau ashtari, saya mau menjual. Ashtari, saya mau membeli. Itu enggak sah. Jadi harus memakai masa lampau, bukan masa yang akan datang. Jadi kalau masa yang akan datang atau mustaqbal enggak sah. Saya akan menjual buku ini, atau rencana bahasa lain. Selanjutnya ijab dan qabul tidak mengandung taklik. Taklik itu dihubungkan dengan waktu atau dengan lainnya. Contohnya, oke, barang ini saya jual kalau memang nanti hujan. Oke, saya jual kalau memang nanti Ahmad pulang dari rumahnya. Itu taklik. Taklik itu mengkaitkan dengan waktu atau dengan lainnya, dengan pekerjaan orang lain umpamanya. Nah, sebab maka itu nggak boleh. Selanjutnya syarat barang yang diperjualbelikan atau syartul mabe. Apa syaratnya? Syaratnya pertama suci. Oleh karena itu menjual sesuatu yang najis seperti anjing dan sejenisnya, darah umpama, itu nggak boleh. Cuman ulama fikih memberi solusi sebagaimana kotoran sapi umpamanya. Itu ada solusinya. Bagaimana? Maka saya jelaskan pertemuan akan datang. Yang kedua, bermanfaat. Oleh karena itu, kalau memang benda itu tidak bisa bermanfaat secara pandangan fikih, maka
tidak sah transaksinya. Apa contohnya? Contohnya kahabbai taiburin wahaswatin, cuman satu biji kerikil, cuman satu biji beras, atau cuma satu biji, dua biji gandum. Apa manfaatnya? Satu biji kerikil, satu biji beras. Karena ini tidak ada manfaatnya, dimakannya nggak bisa, cuma satu biji. Maka tidak boleh jual beli satu biji beras atau kerikil atau yang lainnya. Selanjutnya dapat diserah terimakan. Oleh karena itu, menjual sesuatu yang tidak bisa diserah terimakan, maka itu nggak sah. Apa contohnya? Contohnya kabai isamak finahar, menjual ikan yang sedang ada di laut atau di sungai. Mas, saya jual ikan, mana ikannya itu? Oh ya, nggak sah. Kenapa? Karena tidak bisa diserah terimakan. Ada mulkudrah li taslim. Atau al-tair fil hawa, menjual burung yang sedang ada di atas awan, itu nggak sah atau nggak boleh. Selanjutnya milik sendiri atau mendapat mandat untuk menjualnya. Jadi kalau punya orang lain, entah hasil pinjam atau mungkin dia gosop atau mencuri, dijual belikan, nggak sah. Jadi bahasa fikihnya harus mamlukah, punya sendiri, atau dia mendapat mandat yaitu wakil atau karyawan, itu hukumnya tidak apa-apa. Selanjutnya harus diketahui dan disepakati harganya oleh keduanya. Jadi bahasa fikih al-mar'i, nampak bainal muta'aqidaini, nampak antara orang yang menjual dan yang membeli. Oleh karena itu, kalau memang benda itu tidak nampak, maka ini tidak sah, kecuali nanti akad pesanan atau bai'us salam, itu beda lagi kan, ada persyaratan tertentu. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.